tujuan Liga Indonesia dibentuk pada saat itu sebenarnya bukan untuk memperkaya Liga Indonesianya, dapat duit dari TV atau dari sponsor. Justru tadi ada rating, ada sharing yang sama seperti di Premier League kan. 6 Big Six itu pasti akan jatah rating dan sharingnya pasti jauh lebih besar dibanding yang lain. Halo Scholar, jumpa lagi dalam konten lirik, masih bersama gue Rais Adnan. Kali ini gue tidak sendirian dan bukan bersama Bang UK yang biasanya menjadi partner dalam membahas berbagai hal tentang sepak bola nasional, tapi ada 2 tamu istimewa kali ini yang hadir di konten edisi kali ini. Apa yang akan kita bahas? Tapi sebelumnya gue pengen perkenalin dulu nih 2 tamu istimewa ini, 2 orang expert di dunia, yang satu di dunia broadcasting, yang satunya lagi di dunia kepengurusan olahraga sepak bola tentunya. Yang pertama ada Bang Ending Surtardi, produser eksekutif dari Antv. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah Rais. Alhamdulillah. Baik. Ini kita akhirnya bisa bertemu dengan Bang Ending. Nanti kita akan mengulik beberapa hal tentang broadcasting di sepak bola. Dan juga ada satu lagi, ada Bang Tigor Salmboboy. Halo. Bang Tigor ini adalah pernah di PT Liga Indonesia, Badan Liga Indonesia dulu Bang. Iya, Badan Liga Indonesia, PT Liga Indonesia. PT Liga Indonesia, terus di pengurus PSSI. Sempat. Akhirnya LIB dan akhirnya sekarang aktivitasnya lebih ke grassroots lah ya. Lebih ke grassroots. Ngurusin anak kecil. Nah, kenapa kami menghadirkan 2 expert ini? Ini adalah bagian dari semacam kampanye kita untuk menuju juara, karena apapun hal ya, ketika ingin menghasilkan sebuah tim juara tentu banyak faktornya gitu. Bukan hanya dari segi kompetisi, tentunya memang salah satunya adalah kompetisi gitu, tapi kompetisi yang seperti apa sih yang ideal gitu dengan luasnya wilayah dari Indonesia gitu. Nah, dari situ juga pastinya ada faktor-faktor lain yang terkena, yaitu salah satunya broadcasting juga Bang De. Okay. Nah, tapi sebelum melangkah lebih jauh, gue pertama pengen nanya dulu ke Bang Tigor nih Bang. Kita tahu lah Liga Indonesia ini sejak disatukan era Galatama dan Perserikatan itu 94-95 mengalami berbagai macam perubahan format. Mulai dari 2 wilayah waktu itu dengan jumlah tim sampai 34 klub gitu. Terus ada yang juga 3 wilayah gitu, walaupun cuma berlangsung 3 musim. Salah satu musimnya juga berhenti waktu itu karena kerusuhan 98-99, dan pernah juga dengan jumlah lebih banyak 36 klub musim 2007 terakhir divisi utama ya, era Liga Jarum ya. Divisi utama. Divisi utama. Divisi utama itu 2 wilayah malah, bukan 3 wilayah, 36 klub. Nah, menurut Bang Tigor, kenapa sih waktu itu akhirnya, ini Bang Tigor pasti ada di masa transisi itu ya. Iya. Apa yang membuat Badan Liga waktu itu memutuskan untuk memangkas hampir berapa ya, dari 36 ke 18,5 dong berarti ya. Iya. Untuk mengubah era sepak bola modern dengan hanya 1 wilayah waktu itu. Apa yang menjadi pertimbangan waktu itu? Alasan utamanya adalah industri. Jadi kita bicara profesional, zaman itu kata-kata profesional itu tidak murni dilakukan. Bahkan lebih kepada semi profesional, nanggung lah ini kan, antara ke amatir ke profesional. Masih APBD waktu itu ya, Sir? Masih APBD. Nah, kemudian kita juga dalam tanda petik dipaksa pada saat itu oleh AFC. Mereka punya kepentingan untuk mendongkrak posisi Asia di persepak bolaan dunia, dan salah satunya dengan klub licensing waktu itu. Jadi tidak secara langsung diimplementasikan klub licensing itu di seluruh negara Asia, tapi pelan-pelan, dan AFC melihat potensi Indonesia sangat luar biasa, terutama dari segi fans ya, dari sisi penonton itu luar biasa, dan itu yang membuat AFC kebetulan juga Badan Liga Indonesia memang waktu itu kan PSSI membentuk 2 badan. Badan Liga Sepak Bola Indonesia untuk mengurusi yang profesional, dan Badan Liga Sepak Bola Amatir yang mengurusin untuk amatir. Kemudian bertransformasilah menjadi PT, karena salah satu persyaratan untuk bukan hanya klub yang kita bisa bilang profesional, tapi kompetisinya pun, pengelolaannya pun harus profesional. Dan itu yang diterjemahkan kemudian ke aturan-aturan yang sekarang kita kenal di klub licensing. Jadi
waktu itu alasan utamanya adalah profesionalisme dan industri di sepak bola. Nah, yang waktu itu apakah ini ada saran dari AFC juga langsung satu wilayah? Karena kan pasti kaget dong. Walaupun waktu itu zamannya 2008 masih pakai APBD lah, oke gitu. Tapi kan pasti klub-klub terkaget-kaget dengan proses transisi ini gitu. Ya, itu sesuatu yang memang mau nggak mau kita harus paksain. Orang Indonesia ini kalau dipaksa dengan aturan itu pasti akan nurut, dan itu yang kita lakukan pada saat itu. Dan kebetulan pada saat itu kita enak juga ngobrol sama klub-klub yang terlibat di dalamnya, dan ada proses yang cukup lama juga kan, proses transisi itu tidak langsung dilakukan. Jadi nggak di tengah musim 2007 kemudian kita bilang kalau 2008 mau 18. satu wilayah, nggak gitu juga. Itu mungkin ada sekitar 2 sampai 3 musim yang kita prepare untuk itu, dan kita koordinasi dengan konsultasi juga dengan AFC, gimana nih kita mengelola ini dengan baik. Dan AFC tahu persis bahwa kita dengan demografis dan geografi yang sangat luas, apakah mungkin? Itu juga pertanyaan dari AFC pada saat itu. Ya kita bilang mungkin, karena kalau nggak kita mulai, ya kita akan berkutat dengan hanya menyelenggarakan sebuah kompetisi yang ujungnya timnya ya udah jadi juara. Sementara prestasi kita di Asia, pemain-pemain kita tidak bisa meningkat levelnya. Bahkan sekarang dalam level klubnya yang harus punya kualitas kan gitu, karena ada penilaian untuk menentukan slot di kompetisi AFC. Oke. Nah, waktu itu satu wilayah sempat ada sistem couple. Ini katanya nanti juga dengan broadcasting ya, Bang ya. Penjadwalan. Iya, penjadwalan sistem couple waktu itu. Untuk mengatasi ini, luas wilayah kita kan waktu itu perhitungannya gimana sih, Bang? Penyusunan jadwal ini. Luas wilayah kita ini kan ya Indonesia ini 8,3 juta kilo lah. Hampir seluas wilayah Eropa yang 10 jutaan. Betul. Ini gimana cara ngaturnya nih? Kalau saya nggak salah dengar nih, waktu itu FIFA pun sampai salut loh. Kita bisa bikin jadwal dengan luas seperti itu dan satu wilayah, itu luar biasa. Bikin jadwal tuh ada rumusnya juga. Dan Indonesia termasuk salah satu yang membuat rumus itu menjadi sebuah hal yang baru ya. Dan kenapa kita akhirnya memilih sistem couple pada saat itu, karena cost-nya juga lumayan tinggi. Dan kita kan tadi transisi itu juga tidak dari sebelum 2008, tapi setelah 2008 kita juga menganalisa setiap musim bagaimana nih kemampuan, khususnya dari sisi finansial si klub ini, apakah mereka mampu atau enggak. Tapi kan kalau kita bicara profesional, nggak boleh ada alasan nggak punya uang gitu. Dari sisi finansial mereka harus mampu. Pada saat mereka sudah tahu mereka punya tujuan untuk masuk ke liga kasta tertinggi dengan level profesional yang sangat tinggi, mereka juga harus siap dengan kondisi finansial. Dan kita sebagai operator pada saat itu juga memikirkan, makanya kita cari ya idealnya tuh TV yang mampu ngasih uang, karena kan sebelum itu kita bayar ke TV loh. Nah, itu juga berubah itu jadi semuanya gitu. Dan si sponsornya pada saat itu salah satu perusahaan rokok ya. Dan kalau nggak kena aturan yang ada sih mungkin sampai saat ini masih, karena kita juga melihat di dunia pun seperti itu gitu. Di negara-negara lain tuh mungkin telco, tobacco, financing itu yang mampu, karena memang mereka punya dana yang lumayan, dan pasarnya yang diambil itu kan sangat banyak dengan jumlah penonton yang hadir di stadion dalam sebuah pertandingan. Nah, ngomong tadi udah disinggung soal TV, kita sempat bayar. Itu terakhir tahun berapa ya, Bang? Sempat bayar slot 2004 atau 2003? 2004 ya. 2004. Nah, ini kita ke Bang Ning nih. Waktu itu Antv kenapa berani di tengah, walaupun sudah seksi ya waktu zaman Liga Indonesia itu ya, sudah agak seksi gitu. Nah, tapi terus waktu itu ya sempat PSSI bayar slot. Nah, kenapa Antv memberanikan diri sampai waktu 2007 tuh berani langsung 10 tahun 100 M walaupun terhenti karena ada kondisi turbulensi di organisasi gitu. Kenapa Bang waktu itu? Apa pertimbangannya Antv? Jadi sebenarnya Antv itu udah mulai di 94 ya. Iya. 94 ketika Galatama sama Perserikatan tuh gabung. Oke, kalau melihat kalau tadi nyambung yang bicara Tigor, bagaimana klub yang jadi dari sistem wilayah jadi sistem klasmen full itu sebenarnya dari 94 udah mulai pengurangan tuh. Itu kan dulu dari yang 36 berapa wilayah, 2 wilayah, 3 wilayah berkurang. Akhirnya di 2007 kan kompetisi udah full. Nah,
Dulu kita dibayar. Dulu kita dibayar karena apa? Karena ketika itu sepak bola belum begitu orang tahu untuk sebuah tayangan gitu kan. Kalau waktu dulu dibayar. Dan dulu di TV itu bola itu belum begitu ini kan, belum begitu di Indonesia ya, belum begitu dikenal orang. Orang taunya Liga Inggris, orang taunya Liga Italia zaman dulu ya. Nah, dimulailah Antv di 94, kita udah mulai dibayar terus, tapi kalau timnas kita beli tuh, sempat beli tuh kan, berapa kali timnas. Nah di 2006 kalau nggak salah ya, 2006 itu bidding dimulai sama Badan Liga. Nah, Antv mencoba untuk bidding dan kita menang. Kenapa kita mau melakukan itu? Karena sama-sama kita berpikir bahwa ini namanya industri. Bola harus jadi sebuah industri, TV pun industri. Kalau kita sama-sama nggak membiayai, kita nggak akan maju kan sama-sama. Tambah lagi sponsorship sudah mulai melirik itu. Gitu. Jadi intinya ujung-ujungnya itu sebelum 2005 tuh kita juga udah dapat dari sponsor gitu kan. Udah dapat dari sponsor, dapat duit juga dari itu, lumayan lah gitu. Nah, kita karena PSSI dengan PT Liganya membuat aturan bahwa kita harus bidding, akhirnya kita bidding ya. Bidding terbuka waktu itu. Banyak beberapa TV yang terlibat, kita presentasi tahun 2000 kalau nggak di Hotel Sultan kalau nggak salah waktu itu. Nah, kita berani dan kita menang 100 miliar untuk 10 tahun. Tahun itu ya, jangan mikir sekarang ya. Tahun itu besar lah gitu kan. Ya 5 tahun jalan, tapi untuk tahun berikutnya ketika mau ngambil duit banyak, jatuh dah gitu kan. Ya Antv nggak kebagian lagi tetap. Waktu itu perhitungannya gimana sih Bang? Akhirnya berani untuk 100M 10 tahun gitu waktu itu perhitungan. Karena kan cost untuk produksi itu besar banget, apalagi dengan luas wilayah ya. Ini nggak bisa dipungkiri, harus ada siaran yang di Papua. Waktu itu sampai sempat kapan sih siaran di Papua gitu. Ini kan pasti perhitungan dari cost juga gitu. Jadi 10 tahun itu waktu itu perhitungannya gini. Ketika liga berjalan di tahun ke-6, kita udah berpikir tahun ke-6 itu adalah tahun balik modal. Gitu loh. Tahun ke-5 itu udah 50-50 tuh. Tahun 1, 2, 3, 4 tuh berdarah. Jangan ngomong untung deh gitu kan. Secara finansial ya. Nah, di tahun ke-6 tuh kita harusnya udah dapat balik tuh. Sedikit-sedikit di tahun ke-10 itu kita bisa dapat keuntungan lebih dari 100M. Itu planningnya. Tapi kan politik bola berubahnya kita nggak ngeduga. Nah, kita berhitungnya jangka panjang. Jangka panjang di tahun ke-10 kita udah untung. Kita udah membangun istilahnya udah jadi TV bola lah gitu. Walaupun orang udah tahu Antv itu TV bola sejak di tahun 2007. Karena tahun 2007 itu Antv sendirian yang siaran ya. Sebelum-sebelum tuh sempat kita sama TV yang lain siaran gitu. Nanti pas final di parsial siapa yang beli lebih mahal di final baru kita beli, dan itu akhirnya kita final yang siaran di Antv sendiri gitu. Nah di 2007 tuh kita sendirian tuh. Nah perhitungan itu gitu tuh, panjang ke panjang di tahun ke-6 kita sebenarnya harusnya udah untung, tapi ya sebelum akhirnya kejadian bola seperti itu ya udah gitu. Kalau melihat letak geografis nih Bang ya, kalau saran dari pihak broadcasting sendiri dengan luas seperti ini, mungkin bisa ceritain juga nggak sih Bang kejadian menarik gitu, siaran di Papua gimana caranya, di Persigubin, di Gunung Bintang gitu, atau di Wamena gitu, yang untuk ngejangkau ke sana ya orangnya aja sulit, apalagi untuk bawa barang-barang broadcasting yang besar-besar itu. Jadi ketika kita siaran bola, Antv ambil siaran bola, itu berhubungan dengan PT Liganya tuh sangat kuat banget ya, kita sering meeting, terutama penjadwalan. Scheduling itu udah sangat paling vital tuh. Itu sebelum kita launching aja, launching musim itu, kita udah meeting itu udah rapat banget, hampir setiap hari kita membahas jadwal. Jadi sebelum launching ada, kalau kita belum deal sama TV, launchingnya bisa geser terus. Ya. Itu lebih pada bukan dealing harga, schedule ya. Dan itu belum dirilis ke klub tuh ya. Kita udah atur tuh schedule. Kenapa? Karena schedule itu, saya nggak tahu yang TV sekarang, saya nggak ngebahas TV yang sekarang ya. Paling krusial. Karena pergerakan kru itu harus berhubungan dengan pergerakan tim. Jadi gini, ketika
ada faktor yang lain nih, saya buka sekarang. Ketika membahas jadwal, TV pasti akan minta kita udah mapping tim-tim besar. Oke. Tim-tim Big besar, match-nya apa aja ya? Big big match-nya match-nya apa kita aja? udah atur tuh. Orang dulu protes, kenapa tim Jakarta atau tim Bandung selalu siaran, kenapa harus selalu mereka di weekend segala gitu. Faktor yang kedua, rating sama sharing Hmm. gitu. Melihat rating sharing itu yang paling diutamakan. Tim besar pasti akan bikin rating sharing yang bagus. Di hari apa? Di weekend. Makanya penjadwalan itu yang pertama besar rating. Yang ketiga adalah letak geografis ketika kru bergerak. Gitu. Nah itu tiga faktor itu yang kita selalu bahas tuh dengan teman-teman P3. Dan ada tanda kutip, ya kita maksa ya. Pokoknya tim besar weekend. Tim yang tengahan kalau nggak di Senin itu sampai Selasa ya, Gor, ya. Kita sampai Selasa gitu. Sempat ada Kamis satu pertandingan. Nah dari situ, dari penjadwalan itu, TV melihatnya tim kita bergeraknya enak nih. Gitu. Jadi nggak gini. Saya punya awal-awal kita cuma punya dua tim. Dua tim, satu tim isi berapa orang tuh? Kalau di Pulau Jawa itu agak banyak, sekitar 26. Oh. Tapi kalau ke Kalimantan atau itu berkurang tuh, bisa jadi cuman 16, 15. Kita multi talented lah gitu. Walaupun saya jadi produser, kadang-kadang narik kabel juga gitu kan. Pas bubaran tetap aja ngangkat peti gitu kan. Jadi seperti itu tuh. Nah, karena apa? Karena biaya kan, transportasi. Berarti kan mau pakai pesawat atau apa. Nah, pergerakan yang paling berat adalah alat. Pergerakan. Kenapa Jawa banyak? Karena Jawa kita bisa trace dengan kendaraan darat untuk yang alat. Kenapa ke Kalimantan, ke Papua apalagi lama? Karena itu mau nggak mau dengan pesawat. Dan memberangkatkan pesawat, misalnya contoh ke Papua, itu makan waktu bisa hampir 5 hari. 5 hari. Kalau 5 hari berarti kan ada berapa pertandingan yang nggak ke cover nih. Gitu loh. Nah itu sebabnya kenapa Papua kita jarang. Tapi kita waktu itu komitmen kita tetap ada di setiap musim itu Papua kita ada. Dan paling jauh itu Dapensoro ya. Oh, Sorong. Sorong. Paling banyak sih di Jayapura gitu loh. Satu lagi biaya kargonya kan mahal. Sangat mahal. Kita udah tahu lah. Kalimantan masih sosok lah gitu kan. Nah, jadi schedule berdasarkan rating, berdasarkan pergerakan kru. Jadi ngitung tuh kru. Habis ini bergeraknya kemana? Dan yang banyak tidak tahu, kru saya bisa sebulan nggak pulang. Dengan bergerak gitu. Sebulan nggak pulang. Pulang, tim kedua masuk. Tapi tim kedua masuk itu bukan dari Jakarta, dia dari daerah lain bergerak. Yang ini pulang dulu nih. Dia bisa di rumah cuma 2 hari, habis itu jalan lagi. Makanya kadang-kadang ada ketok rumah langsung dibilang nggak terima tamu Pak. Dipanggil om gitu. Panggil om. Jadi itu pernah segitu itu. Tapi kesini-sini kita akhirnya untuk sampai 4 tim. Karena kita ngelihat tingkat kelelahan kan. Makin lama kualitas mungkin mulai terganggu karena homesick segala itu. Akhirnya kita bikin 4 tim. Nah gitu tuh pengaturannya seperti itu. Letak geografis Indonesia nggak bisa dipungkiri jauh-jauh ya. Makin jauh berarti cost produksi makin besar. Transportasi yang makin banyak, apa yang makin besar. Terus kalau keluar Jawa kargonya makin besar. Artinya itu yang kita perhitungkan. Gitu loh. Kalau pertanyaannya kenapa berani? Ya karena sudah komitmen kita untuk memajukan sepak bola waktu itu. Dan satu lagi dari bola image station keangkat. Image ya. Betul. Jadi walaupun saya bilang tadi cerita 10 tahun kita nggak dapat untung di tahun, tapi jangan lupa ada faktor yang lain. Kita punya image yang besar ketika membangun image ke masyarakat, ke audiens, ke halayak bahwa TV bola ya Antv. Ya benar-benar. Emang saat itu emang gak ada lawan. Nanti saat itu. Nah, menurut Bang Ding sendiri sebagai pihak broadcaster, format kompetisi yang sekarang ini sudah ideal belum untuk
broadcaster gitu. Kalau melihat yang sekarang, berkaca dari mungkin Bang Ning juga mengalami ketika 2 wilayah gitu. Nah, ini format yang sekarang 1 wilayah sudah berjalan sejak dari 2008, walaupun sempat 2 wilayah lagi 2014 ya. Iya. Sempat Iya, 2 wilayah lagi 2014. Sempat nyoba ya 2 wilayah. Iya. 2 wilayah lagi karena waktu itu Dualisme unifikasi juga, kan, ya. unifikasi. Nah, menurut Bang Ning sendiri sudah ideal atau belum, atau lebih baik jumlah peserta liga teratas itu dikurangi? Kalau ngomong 2 wilayah, 3 wilayah, itu ada kalau kita bicara dengan klub sama broadcast beda-beda tuh. Kalau klub pasti dia ada dia seneng 2 wilayah. Satu cost-nya makin sedikit. Kalau dari manajemen klub ya, Iya. cost-nya makin sedikit. Pertandingan juga nggak banyak. Tapi kalau buat pemain rugi karena nggak banyak main, karena dia nggak ada HP kan. Terus kalau dari sisi broadcast sebenarnya sama aja. Mau 2 wilayah, mau 1 wilayah, mau kita full, kita sama aja. Karena perhitungannya adalah kita pasti akan, ketika kita tidak ada pertandingan, kita pasti balik ke Jakarta. Oh iya. Gitu. Kalau nih dulu sempat kita Antv dulu sempat punya pemikiran gini. Kalau waktu itu PT Liga fix full ya membuat 2 wilayah terus fix it. Kita itu mau spending alat 1 bola di wilayah timur. Kita taruh di wilayah timur. Waktu itu sempat kita bahas itu. Kita taruh di wilayah timur. Jadi wilayah timur dengan alat yang ini, wilayah barat dengan yang alat ini. Dia nggak pulang-pulang tuh. Jadi ketika pertandingan timur ya udah dengan orang-orang timur, dan kita akan melatih orang-orang di wilayah timur untuk bisa cover yang wilayah timur, yang wilayah barat. Tapi kan waktu mau spending itu kita pikir-pikir tuh, hari ini bisa begini, besok bisa beda lagi ini nih. Akhirnya tar dulu deh, nggak jadi, beneran nggak jadi. Besok udah 1 wilayah lah, satu wilayah lagi. kan, jadi kalau dilihat dari enak atau enggaknya buat kita sama. Tapi kalau memang 2 wilayah dibentuk dan itu jangka panjang, tidak berubah-berubah, pasti orang secara bisnis kita enakan yang 2 wilayah. Dengan sistem itu waktu itu spending 1 alat, 1 titik. Karena bagian yang terbesar itu adalah biaya transportasi. Iya, untuk pasti sih. pergerakan tim. Iya, transportasi dan akomodasi itu yang paling Itu yang ini paling ya. besar. Nah, kalau Bang Tigor sendiri, kalau dengan format sekarang, apakah lebih baik dikurangi? Terus ini berefek juga ke yang bawah-bawahnya ya Bang, divisi Liga 2, Liga 3 gitu. Jumlah peserta klubnya ini walaupun nanti akan mengubah statuta pasti di kongres gitu. Nah, kalau menurut Bang Tigor sendiri sudah ideal belum sih 18 ini, atau lebih baik seperti Australia deh, 12 atau 10 tim aja gitu yang benar-benar settle gitu, tapi berjalannya oke dan ya benar-benar terbangun industrinya gitu. Jadi prinsipnya kompetisi itu ada 3. Yang pertama itu sporting merit. Itu yang orang bicara ada promosi dan degradasi. Kemudian yang kedua integritas dari sebuah kompetisi itu sendiri kan. Ya nggak boleh ada match fixing, match competition dan yang lain-lain. Yang ketiga ini yang paling penting, compete, berkompetisi. Kan. Esensinya namanya kompetisi, to compete. Jadi memang harus dimunculkan taste kompetisi yang memang tadi tetap harus menghormati fairness, fair play, kemudian integrity tadi gitu. Dan ada indikator lain juga kenapa harus 1 wilayah, karena ada minimal jumlah pertandingan juga yang harus dimainkan gitu untuk membuat si pemain juga dan timnya juga ya memang pantas lah, karena pelatih juga pasti kalau hanya bermain dalam menit bermain dan jumlah bermain yang sedikit itu pasti tidak akan maksimal juga gitu. Jadi ada indikator-indikator itu yang membuat kenapa jumlah 1 wilayah dan hampir semua kompetisi di Eropa melakukan ini. Kecuali memang tadi misalnya ada beberapa negara, Australia, Amerika, India, bahkan mungkin itu Malaysia juga aja cuma 12. Malaysia 2. Tapi 12-nya pun kan ngikutin club licensing sebenarnya. Nah, sebenarnya kita juga nggak apa-apa asal juga konsisten dengan club licensingnya. Saya pernah membahas dulu sebelumnya, kalau memang club licensing kita katakan tahun ini 9, berani nggak kita benar-benar ada 9 gitu. Karena tadi isu club licensing dijalankan secara benar,
isu finansial jadi nggak muncul karena memang klub-klub yang sehat yang bisa, Iya. jadi nggak mikirin lagi saya harus terbang kemana, harus cost berapa, karena mereka punya perencanaan budgetingnya juga bagus di situ. Itu konsekuensi jadi klub profesional memang. Kalau melihat perkembangan klub-klub sekarang, Bang Tigor, berapa persen klub yang mengalami peningkatan signifikan dari sejak diberlakukan era ISL lah waktu itu 2008-2009 klub licensing itu kan sempat ada penurunan juga, klub teriak ketika APBD akhirnya dihapuskan 2010 kalau nggak salah 2011 gitu, benar-benar nggak bisa make gitu. Nah itu udah mulai teriak-teriak tuh. Nah ini sekarang perkembangannya klub-klub tuh seperti apa ya? Walaupun belum ada yang punya stadion sendiri ya sampai sekarang. Ya. Kalau kita melihat jujur ya, mungkin hanya 10 sampai 12 klub yang memang punya peningkatan, karena itu juga tergantung dari manajemennya juga. Bagaimana mereka mengelola klub itu dengan baik ya, dan kita sudah melihat bahkan ada klub yang sudah berani melakukan IPO gitu, dan itu juga biasanya itu jadi trigger tuh. Jadi klub lain juga merasa oh ini Bisa, juga harus nih memang kita lakukan, dan selama tadi aspek kebersamaannya, unity-nya mereka as a peserta klub dan punya visi yang sama untuk memajukan kualitas kompetisi dan kualitas klubnya, itu pasti akan jalan. Tujuan Liga Indonesia dibentuk pada saat itu sebenarnya bukan untuk memperkaya Liga Indonesia-nya, dapat duit dari TV atau dari sponsor. Justru tadi ada rating, ada sharing yang sama seperti di Premier League kan. 6 Big Six itu pasti akan jatah rating dan sharingnya pasti jauh lebih besar dibanding yang lain. Ya itu yang membuat sekarang La Liga punya metode seperti itu. La Liga tuh metodenya sekarang adalah La Liga tuh bukan Madrid dan Barcelona aja loh. Ada klub lain yang itu bisa dijual kan. Buktinya kan ada Atletico, ada Bilbao, ada Valencia, Sevilla yang pelan-pelan memang si klub ini harus dinaikin levelnya. Dan jadi mengukur keberhasilan sebuah kompetisi adalah ada gap yang tidak terlalu jauh di antara mereka itu. Termasuk pada saat misalnya klasemen akhir dari atas sampai bawah ketat, itu berhasil. Benar. Esensi kompetisinya berhasil di situ karena memang semua fokusnya tidak hanya jadi juara, tapi bagaimana mereka berkompetisi untuk membuktikan bahwa setiap klub punya target yang berbeda kok gitu. Dan mereka yang mau membuktikan kalau mereka juga mampu untuk berkompetisi secara sehat itu. Okay. Ngomong-ngomong soal hak siar tadi udah disinggung sendiri sama Bang Tigor. Waktu itu pembagian hak ini kan hak komersialisasi kita nyebutnya ya. Nggak cuma dari hak siar kalau nggak salah, dari sponsor juga ada ya. Waktu itu sempat formatnya adalah pembagian dari peringkat 1 sampai 5 berapa jatahnya. Jadi bukan dari rating dan sharing. Tapi itu belum, akhirnya berubah lagi dari rating dan sharing. Itu pertimbangan gimana dan melibatkan broadcastnya seperti apa nih? Bang Din juga mungkin nanti bisa kasih pendapat nih. Sepak bola itu ilmu yang berkembang dan kita selalu mencari dan mendapatkan referensi dari manapun ya. Jujur, kiblat kita pada saat pertama kali bentuk Liga Indonesia adalah Premier League. Itu terus sampai akhirnya beberapa tahun belakangan kita melihat nih ada beberapa negara, katakan La Liga, bahkan kita juga melakukan kerjasama, ada metode-metode lain nih. Sekarang eranya sudah digital, mungkin nanti hitungannya dari followers Instagram jangan untuk bisa atau followersnya atau di YouTube gitu kan, kita nggak tahu gitu. Bahkan mungkin ada NFT nih lagi zaman nih. Itu bisa jadi sumber pendapatan baru, dan itu yang membuat kita minta klub juga berpikir futuristik ke depan lah. Once mereka sudah ikut di kompetisi ini, mereka harus bisa untuk membiayai diri mereka sendiri. Dan kita balik lagi ke liga. Posisi liga tidak untuk memperkaya diri sendiri pada saat itu. Dan kenapa juga harus harus PT, karena harus ada transparansi sebagai sebuah perusahaan di situ. Kita ada forum rapat umum pemegang saham, semua laporan keuangan kita dibuka. Kalau ada untung ya untung dibagi menjadi sebagai sebuah dividen, tapi kalau rugi ya kita tanggung sama-sama juga gitu. Nah, kalau dari TV gimana Bang waktu itu? Soal rapat-rapat pas bagian tuh kita disuruh keluar tuh. Soalnya ntar suka minta. Jadi kalau untuk yang di akhir ya, itu kan biasanya di akhir setelah kompetisi. TV itu nggak pernah terlibat. Kita hanya diminta dari sisi perolehan rating sharing ketika on air. TV on. Jadi karena 18 tim kan berarti 306 match ya. Dan broadcast itu nggak semuanya bisa ambil.
rata-rata paling besar, rata-rata tuh Antv itu ambil sekitar 250-an waktu itu, 250 match. 250 match itu pun ada yang live on tape, enggak semuanya live. Antara 200 sampai 250. Nah, itu di akhir kompetisi itu kita kasih ke PT Liga rating sharing. Nah, formula bagaimana pembagiannya itu PT Liga TV tidak pernah dilibatkan untuk yang soal ke klub. Jadi memang terpisah tuh. Kita ketika pembahasan dividen lah apalah kita nggak pernah dilibatkan. Tapi mungkin barometernya rating sharing, berarti PT Liga tinggal minta kita sebagai partner menyerahkan itu gitu. Karena kan gini, kita tetap ya bagaimanapun ketika balik lagi ke jadwal TV motif tim-tim big match atau tim-tim besar, ya otomatis tim-tim besar tuh yang banyak tuh. Karena average satu tim itu waktu Antv siaran itu sekitar 16 sampai 17 untuk yang tim-tim besar. 16-17 live untuk yang tim-tim besar. Gitu. Tapi yang lain juga kebagian, hampir semuanya kebagian walaupun yang di tengah atau yang di bawah ya tapi nggak gitu banyak. Nah, based on dari rating sharing itu mungkin teman-teman Liga ya waktu itu yang mengolahnya. Gitu. Nah waktu itu kan buat ngatasin tim, tapi pasti dapat ya tim disiarin ya. Ketemu misalnya tim papan bawah ketemu Persib lah, udah pasti disiarin terus kan. Minimal 2 kali lah mereka dapat ya. Itu dapat kecil banget tuh Bang. Waktu itu biar nggak menimbulkan teriak-teriak kesenjangan sosial waktu itu gimana? Ya, itu sih mengakalinya dengan ada apa ya, bicara ngomongnya tuh kontribusi siaran langsung. Oke. Jadi kalau timnya siaran langsung Ada nilai. ada sore beda, ada malam juga beda. Tapi balik ke tadi kan, aspek fairness kompetisinya. Kita juga mau semua masyarakat bisa melihat. Karena itu penting gitu. Misalnya di pertandingan itu ada kontroversi, wasitnya juga misalnya ada yang macam-macam gitu. Ya itu bisa akan menilai gitu. Itu aspek transparansi dan fairness itu yang kita juga jaga. Kenapa kita mau 306 pertandingan itu harus disiarkan lah, katakan mungkin tidak bisa langsung pada saat itu, tapi mungkin orang bisa ngelihat gitu. Ada buktinya juga itu. Ya, sering kali mungkin beberapa kali teman-teman Antv dimintain cepat-cepat untuk masuk ke sidang komdis. Ya, kan karena sidang komdis itu berdasarkan rekaman pertandingan kan. Itu dan itu emang kewajiban kita untuk memberikan ke PT Liga nanti yang ngasih ke PSSI untuk dilakukan itu. Gitu loh. Dan klub juga punya hak untuk mendapatkan itu. Rekaman pertandingan. Mereka juga punya hak untuk dapat itu. Jadi kalau dibilang semua klub ada klub yang nggak pernah siaran langsung misalnya ya. Kalau dibilang sih enggak juga, ketika kalau dia sadar ada home and away, ketika dia away itu kan tetap dia siaran langsung gitu. Gitu walaupun dia nanti ketemunya sama Persib atau sama Persija atau sama Persebaya gitu kan, tapi tetap dia siaran langsung. Tapi apakah ada klub yang tidak disambangi ke home-nya? Ada juga, ada sekali, maksudnya ada yang juga tidak disambangi. Karena apa? Karena faktor geografi yang terlalu jauh. Sama jadwalnya nggak ketemu tuh, pergerakan tim saya tuh nggak ketemu. Gitu. Ada lagi tambahannya, infrastruktur stadion. Tuh. Sering ngakal-ngakalin juga ya Bang. Ada tuh pernah kejadian, udah jauh-jauh, nggak dapat izin polisi. Nah, faktor lain tuh. Itu pokoknya Indonesia paling seru deh kalau soal gitu. Udah jauh, udah pemain udah siap-siap keluar lapangan, izinnya nggak keluar. Gitu. Siaran cuman pre-match doang, habis itu kita tunda gitu kan. Itu banyak terjadi. Artinya pokoknya di Liga Indonesia jangan kita berharap orang buru-buru kayak Liga Inggris atau apa ya. Berjalan aja seperti sekarang. Satu lagi, selain faktor geografis, di Indonesia juga banyak banget agenda-agenda nasional, agenda-agenda daerah yang itu sangat bukan mengganggu ya, sangat mempengaruhi jadwal pertandingan. Kalau bicara yang sekarang ini, ya enak banget gitu loh, main di Bali aja gitu kan. Tim juga nggak kemana-mana, alat bolanya juga nggak kemana-mana, ya tim juga biaya transportasinya nggak kemana-mana. Kalau dibilang sekarang lebih enak. Cuman nggak enaknya buat tim nggak dapat penghasilan dari tiket home ya. Terus banyak lah yang dia ini. Kalau bicara broadcast ya enak sekarang, satu titik doang nggak kemana-mana. Gitu. Oh iya. Bang, kalau ngomong-ngomong nilai broadcast ya, masuk akal nggak sih nilai broadcast sekarang? Ikut bidding nggak waktu itu? Ikut. 2017. Berapa waktu itu? Kalahnya berapa?
Oh 2017 sih. Enggak ikut. Oh, tapi nggak ikut. 2022 ini bidding lagi ya? Ikut. Sebenarnya kalau mau jujur itu nggak ada lagi proses bidding. Bidding Oke. terbuka ya. Iya, bidding terbuka. Jadi memang liga itu ya datang ngasih proposal aja Iya. ke TV untuk ini ada apa? Ada kompetisi, kompetisi. berani bayar berapa gitu. Oh, dan Tidak gitu dalam ya. biddingnya terbuka. Dan Bidding yang terbuka ya. ngambil di musim sebelumnya dia biasanya dapat first option ya. Iya. Penawaran perpanjangan, pertama, ya, perpanjangan perpanjangan. pertama. Kenapa di 2026 itu ada bidding? Karena ketika itu kalau nggak salah tolong dikoreksi. Itu hampir semua TV mau siaran langsung tuh. Oh. RCTI, SCTV, TV7 udah Trans 7 saya lupa Iya. tuh. Antv itu hampir semua mau ngambil. Akhirnya PT Liga untuk fairness gitu dilakukanlah bidding. Itu bidding terbuka waktu itu. Iya. Karena semuanya kalau enggak marah-marahan tuh semua TV itu. Kalau enggak tidak dibuka, akhirnya dilakukan terbuka. Tapi setelah itu udah nggak pernah ada lagi ya. Nggak pernah. Setahu saya nggak pernah ada lagi Nggak karena pernah ada lagi ya. setelah TV menang sampai 10 tahun yang walaupun hanya berjalan sekitar 5 tahun, habis itu Liga Indonesia berhenti, bla 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 bla, ganti pengurusan, ya Ada udah faktor langsung. juga waktu beberapa tahun belakangan kan federasi juga ikut untuk terlibat. Iya. Waktu itu kan memang semua ya udah urusan komersial itu memang urusan liga. Badan liga dan PT liga dikasih wewenang Iya, full betul. untuk melakukan negosiasi atau apapun yang sifatnya komersial. Memang belakangan kan mungkin karena mau dijualnya mungkin paketan nih sama Iya. timnas gitu ya Iya, udah. Itu yang kemudian muncul. Jadi tidak ada bidding, kemudian hanya ya udah ketemu para pihak aja untuk bernegosiasi secara langsung. Berapa nilainya Bang sekarang? Sekarang? Nyampe ratusan M kan? Nyampe Pasti. ratusan M. Ratusan Katanya, M ya ratusan betul. M ya. Betul. Nyampe nyentuh 300 nggak Bang? Kalau informasi 2 tahun lalu nyampe. Nyampe 300. Total mungkin 300. Total mungkin Total 300. 300. Tapi untuk TV-nya sendiri mungkin 40 sampai 50% dari itu. Oh, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin ini yang jadi pertanyaan juga. Kenapa Liga 2 atau Divisi Utama sulit banget dijual, Bang? Waktu itu sempat PT Liga bahkan bilang sulit banget ini. Waktu itu udah ada merek handphone lah akhirnya gitu yang akhirnya berani masuk, tapi untuk disiarin hanya partai mulai 8 besar mungkin ya. Kualitas. Gitu. Iya. Nah, dan sekarang agak lebih banyak sih yang disiarin. Nggak tahu apa karena faktor geografisnya memang jadi lebih ringkas gitu karena ada Covid gitu. Nah, sebenarnya apa ya? Kalau dari sisi broadcast dan juga mungkin dari operator. Kalau dari sisi gue sebagai operator, kualitas. Gapnya terlalu jauh Jauh. antara Liga 1 dan Liga Iya. 2. Mungkin itu sama ya alasan Rating TV nanti juga. bisa anjlok. Ratingnya juga jadi Kalau kebanting ini, itu ntar. kebanting. Iya. Melihat fenomena sekarang selain itu banyak sekarang klub-klub yang mulai mendigitalisasi pertandingan mereka sendiri. Ini salah satu bentuk fenomena baru yang sebenarnya bagus atau enggak buat si broadcaster? Kalau gimana gini, kondisi digital sekarang ya mau nggak mau distraction digital itu kan harus ada ya. Tim-tim yang saya nggak tahu secara regulasi ketika kontrak dengan TV-nya itu seperti apa. Yang sekarang saya nggak tahu. Kan sekarang udah bisa kayak liga Piala Dunia aja. Ketika Antv sempat ngambil Piala Dunia 2014 ya, ketika itu udah dibedakan antara broadcast dengan digital. Ketika itu udah mulai ada Twitter, udah mulai ada gitu. Itu udah mulai dibedakan tuh. FIFA udah mulai memisahkan antara penjualan itu dua bagian itu. Nah, kesini-sini mudah-mudahan sih Liga Indonesia bisa melihat itu ya, antara digital dengan free to air itu bisa dipisahkan tuh. Bahkan di TV Karena sendiri kan polemik banget, Iya, ada free to air, ada atau free to OTT, air, ada OTT, Iya, ada ada OTT kan, DTH. betul. saling klaim. Dia itulah tugasnya operator untuk bisa terus futuristik ngelihat ke depan apa nih yang akan bisa akhirnya dalam tanda kutip menghasilkan cuan untuk klub-klub juga. Dan itu juga nggak boleh menyandra TV ya. Ya, Dan kita tahu hampir semua salah satu pendapatan dari klub sendiri adalah mereka punya TV sendiri. Yes, Mereka betul. juga tahu kok aturan-aturannya, tapi jangan sampai itu jadi menyandra. Oh, siaran langsung harus, siaran langsung memang punya hak, tapi mereka juga dikasih kesempatan untuk mengeksplor ya dari sisi kepentingan tadi digital dan komersialisasi di televisi. Oke, jadi gitu. Oke, makasih banyak ini Bang Ding. Tapi sebelumnya terakhir aja dari Bang Tigor dan Bang Ding sendiri, sudah ideal atau belum format sekarang? Bang Ding dulu deh. Atau perlu Format penyesuaian masa lagi? pandemi. Format sekarang kan masa pandemi. Atau- Ini kan. Iya.
Ya nggak ideal lah. Nggak Kalau ideal versi ya? saya ya dari sisi broadcast, 18 klub, eh, satu 18 wilayah. kalau 18 klub buat saya makin banyak pertandingan, makin banyak pilihan orang untuk nonton pertandingan. Mm-mm. Kalau TV-nya sanggup untuk mengcover semuanya makin bagus. Tapi kalau dengan sistem pandemi yang sekarang buat TV enak pasti. Mm-mm. Karena ada pemangkasan cost di situ, wah besar banget pemangkasan cost. Kalau ngelihat musim yang sekarang ya. Tapi kalau nanti udah normal lagi, Mm-mm. ya selamat, Anda akan bergerak banyak kemana-mana, gitu kan. Akan mikir terus ini alatnya bergerak kemana lagi, bergerak kemana, itu terutama untuk tim-tim juga harus mikir lagi, slot time harus dipikirkan kan. Balik lagi kenapa Liga 2 kita jarang, karena TV cuma terbatas slot time-nya. Yes, Semua kualitas gambar. Kualitas gambar juga berpengaruh Makin gitu tinggi. kan. betul Nah udah itu sih, terus dari stasiun media sekarang juga harus digital harus dipikirkan juga bagaimana itu. Dan gitu aja. Jadi kalau ngelihat sekarang yang kompetisi masa pandemi ini buat broadcast, buat saya sih enak. Buat ini ya, buat production ya. Sorry, karena kan sekarang production sama broadcastnya itu kan beda tuh. Beda. Kalau dulu kan Antv ya production ya Betul. siaran. Buat production enak. Kalau buat TV mungkin gimana ya? Gak enak lah, yang namanya nonton bola ada penonton. Iya. Kalau Tiger sendiri? Kalau dari sisi tadi ya, dari sisi kompetisinya, dari sisi sepak bolanya, teknisnya, ya ini masih ideal. Oh masih ideal. Ya kan, ya tadi, tapi kan tetap kita harus balik ya. New normal di sepak bola kita juga harus terbiasa. Kita tuh pelan-pelan juga di luar kan, mulai dari tanpa penonton, kemudian ada pembatasan jumlah penonton. Bahkan terakhir gue nonton Barcelona Atletico kemarin full tuh kayak Camp Nou tuh. Betul. Jadi memang progres, tapi dari sisi tadi tujuannya apa dulu gitu. Itu yang harus disamain. Kalau tujuannya untuk menciptakan kualitas kompetisi yang baik, ya ini format yang ideal. Apapun itu. Tapi kan itu dijaga atau di balance dengan tadi klub licensingnya juga harus optimal tuh, harus konsisten juga untuk itu. Oke. Terima kasih banyak Bang Ling, Bang Tigor Terima atas kasih. waktunya. Sama-sama. Skorer, thank you Sama-sama. buat waktunya. Yang namanya menuju juara juga bukan hanya tadi di sisi broadcasting, ada banyak lagi pembahasan yang akan kita lakukan terkait hal ini gitu. Ya bisa jadi dari pembinaan gitu. Jadi jangan tetap terus mengikuti konten-konten dari Lirik karena ada banyak pembahasan yang menarik yang akan kita sajikan. Gue Rais Adnan mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi di konten Lirik berikutnya.